untuk seluruh pemuka agama dan pemuka kesepuhan kesufian di Tasikmalaya, karena semua ini adalah wujud kesejahteraan batin, wujud ketenangan jiwa yang merupakan warisan leluhur kita, merupakan warisan orang tua kita. Sebab siapapun orang tuanya di mana saja berada tidak menginginkan anak dan keturunannya memperoleh malapetaka karena hal-hal yang tidak diketahuinya. Atas dasar inilah marilah kita menaikkan puja-puji dan syukur yang tidak terhingga atas Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Esa, dan kitanya berupaya untuk saling mengampuni satu terhadap yang lain. Itulah dasar kerukunan yang sesungguhnya. Tidak ada satu masalah yang besar, tidak ada satu masalah yang sulit. Yang besar dan yang sulit bagi seseorang yang hidup adalah kesombongan dan kemunafikan. Bebaskan diri kita masing-masing untuk menyatakan bahwa saya bisa memberi kepada orang lain, saya bisa memberi kepada anak saya bisa memberi kepada istri saya kepada suami saya dengan apa adanya. Tentang berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh anak-anak IO, Event Organizer, saya bangga sebab saya melihat sisi positifnya. Saya percaya seluruh rakyat Indonesia 92% tidak mengenal birokrasi pemerintahan dan birokrasi politik. Makanya dengan saling sabar dan saling menerima satu dengan yang lain, saya yakini 100% rakyat memahami birokrasi dari pemerintahan. Sebaliknya, dengan pemerintah memahami rakyat, adat istiadat dan sopan santun tata keramanya, rakyat memahami lingkungan yang menciptakan, lingkungan alam yang menciptakan sikap dan tingkah laku. Dengan sendirinya, dia adalah pemimpin yang tidak perlu memanggil rakyat, sebab cinta ada di dalam setiap pribadi yang tahu memilih siapa yang menyayanginya dan siapa yang tidak. Sebab cinta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Dan manusia memiliki rasa untuk mendekatkan hal ini, memiliki kersani untuk mendekatkan hal ini dengan orang lain. Kita tidak perlu bersandiwara. Atas dasar inilah, marilah sama-sama kita belajar yang rakyat mempelajari sistem birokrasi pemerintah dan pemerintah mendalami sistem pembangunan rakyat. Sistem pelayanan rakyat dan segala sesuatu menyangkut usulan dan jeritan rakyat. Itulah keutuhan yang sesungguhnya, bahwa di dalam satu negara ada pemerintahnya, ada rakyatnya, dan ada wilayah bangsanya. Melalui Extend University LPFH,
dengan tema Bina Bangun Negara. Marilah kita melegahkan nafas kita, hati kita dengan satu tekad. Saya ingin menjadi yang terbaik bagi orang lain. Sebab hati adalah rumah. Bersinar untuk orang lain, bersinar untuk alam dan seluruh makhluk adalah ikrah. Hai Muhammad, angkat mukamu, baca. Dan engkau melihat saudara, anak, istri, keturunan, pemerintah, wilayah, merekanya lemah, tidak memahami apa yang kita tahu, tidak memahami apa yang saudara tahu, dan disitulah kitanya membaca dan saling menyempurnakan di dalam ukhuwah. Itulah dasar LPFH, merdeka dengan cinta. Hal yang berikutnya, bahwa semenjak saya mengajarkan sistem dari desa ke desa, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, saya mengajak orang tua kita di desa, marilah kita sama-sama, jangan demo, jangan sakit hati terhadap siapapun. Marilah kita bersama-sama menjaga tanah air kita untuk anak cucu. Sebab tanah air dan segala isinya telah diberikan Allah buat kita, generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bapak-bapak semuanya ya, kumaha demang. Atas tanah aja itu ada berapa pohon, ada berapa ribuan yang kitanya harus panen. Di bawah tanah aja itu berapa yang kitanya harus panen. Makhluk di atas tanah, makhluk di bawah tanah, zat di atas tanah, zat di bawah tanah, semuanya lengkap, termasuk oksigen di atas tanah. Malam kitanya bernafas, kitanya mengeluarkan zat asam, dan pohon memberikan oksigen untuk membetulkan tubuh kita. Dan kita menjadi manusia yang sempurna tanpa memberi syukur karena kitanya tidak tahu. Saya hidup dari pohon, nafas saya dari pohon, tapi karena kitanya tidak tahu, ayo, kitanya tidak pandai bersyukur bahwa nafas saya dari daun pohon. Yang jelek dari saya berikan untuk pohon, tapi pohon memberikan bagi saya yang terbaik untuk menambah nafas yang sehat dan mengaturkan semua zat makanan ke dalam saraf dan darah. Dan aku memiliki hidup dan hidup. Itulah kesadaran-kesadaran yang harus kita amalkan dalam Extend University. Saya ajarkan ke semua desa, mari 20 pini sepuh, kitanya dengan berinfak, kitanya dengan beramal 1.000 rupiah 1 bulan, kitanya membeli pepaya, biji pepaya untuk tanam selama 3 bulan. 3 bulan kemudian kitanya panen. Tergantung, mau 10 miliar jadi, mau 10 triliun jadi. Dan itulah yang membuat semua badan usaha melihat kebodohannya. Hal yang paling penting kitanya melihat rate dengan kangkung satu bungkus bibit
Karena infak tolong menolong kitanya di desa yang disebut bank desa. Kitanya menanam. Yang 50.000 kitanya harus panen dalam 1 bulan. 500.000 mana tahan badan usaha? Benar tidak? Infak 100 rupiah, 1.000 rupiah, beli bibit. 1 bulan kitanya panen. Mana ada badan usaha yang memiliki kemampuan seperti itu? Kemampuan untuk mendapatkan hasil yang halal, hasil yang baik. Sebab itu adalah makanan kita. Dan saya nyatakan, sumber daripada future capital, keuangan, segala pelapisan keuangan yang sulit, adanya di desa, hidup desa. Setuju untuk bina baru bangun desa? Tuhan menetapkan langkah kita. Maju bersama-sama. Untuk kita menjadi trade yang terbesar. Kita menjadi badan usaha yang terbesar. Di antara kita, kalau seorang pun yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas untuk masuk dan tidak memiliki akhir untuk masuk ke desa, kitanya saling melengkapi. Di LPFH ada konsultan bina bangun desa. Di konsultan ada bina bangun kerajaan kesultanan. Di konsultan LPFH ada bina bangun badan usaha. Di konsultan ada bina bangun ibu pertiwi dan generasi penerus berwawasan karakter bangsa. Di konsultan LPFH ada juga bina bangun tenaga kerja internasional. Jangan yang lokal terus nggak masuk. Wong bangsa ini toh, bangsa ini pimpinannya itulah ketua PBB. Kok anak-anaknya gajinya buruh di Belanda, di Amerika, buruh $9.000 sampai $15.000. Tukang jaga kakek nenek itu sampai $18.000. Kok negara yang punya presiden pendiri negaranya ketua PBB, kok gajinya wong opo iki toh, kata orang Jawa ya, wong gajinya yo hidup 5 hari nggak cukup. Disinilah ada konsultan tenaga kerja untuk membantu semua teknis. Yang penting semua kegiatan ini ditunjang pemerintah, maka Indonesia ini gemari palo jinawi. Sebab dari zaman leluhur Indonesia udah kaya, Indonesia sudah makmur dan sudah kaya. Yang tidak kaya adalah beban moral masing-masing yang suka menyalahkan orang lain, bukan suka untuk membangun potensi di dalam diri orang lain. Kalau kitanya menganggap bahwa talenta itu datang dari Tuhan yang Maha Esa, datang dari Allah, kok kenapa aku menolak talentanya? Kok kenapa aku mengkecilkan talentanya? Kok kenapa aku rampok talentanya? Itu kan haram ya, itu kan dosa. Dan mulai saat inilah semua LPFH, Dewan Keteraturan LPFH, dari Majelis 20 Adat Budaya 77.707 desa, Majelis Hak Cipta Budaya, Majelis 7 konsultan kabupaten kota di 501 kabupaten kota, Majelis Nasional Daerah, dan wadahnya para pini sepuh kita, Majelis Pancasila. Bersama-sama Dewan Sekretariat, bersama-sama dengan kami ya, Dewan Pimpinan Umum Nasional Internasional, mari kita sama-sama menghargai talenta sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa untuk
untuk peduli dengan orang lain, untuk membangun orang lain yang tidak memiliki teman, yang tidak memiliki sahabat, untuk menyempurnakan talenta Allah. Atas dasar ini, baik dari pimpinan pemerintah, baik dari pimpinan wilayah, pimpinan kedaerahan dan kesepuhan di wilayah, pimpinan rakyat dan bangsa di desa, mari bersatu, menyatu untuk menghalau malapetaka. Siapapun yang mendatangkan malapetaka dihalau dengan jalan terima kasih. Sebab I don't care, saya tidak peduli. Sebab saya pembawa ridho dan nikmat buat orang lain. Itulah merdeka dengan cinta. Hati kita merdeka dan hati orang lain merdeka. Itulah amanah yang sesungguhnya.